Selamat saya kan masih ada ini ya, masih ada. Saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua topik ya. Sebenarnya itu topik ini perlu waktu lama ya. Kalau dulu saya ikut pelatihan itu 2 hari. 2 hari untuk topik ini, tapi ini kan dimanfaatkan ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti nantinya. Ya, kita akan diskusi tentang populasi, kemudian perhitungan besar sampel dan teknik sampling ya. Oke, pertama introduction to population sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kan penelitiannya pasti boleh dikatakan penelitian epidemiologi ya, lebih banyak kayak epidemiologi ya, terkait dengan manusia ya, bukan terkait dengan sel atau apa ya. Jadi penelitian epidemiologi. Apa sih sebenarnya penelitian epidemiologi? Jadi tujuan dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan yang akurat tentang distribusi dan determinan penyakit pada populasi manusia. Ya, kemudian ya bukan, sebenarnya kalau bukan orang per orang, mungkin kalau saya sendiri kurang setuju ya, karena ada juga case report itu perorangan ya. Tapi ini saya ambil dari suatu definisi ya. Case report itu juga masuk penelitian epidemiologi ya, kemudian atau kelompok kecil manusia. Nah, karena kita penelitian epidemiologi itu kan sifatnya mencuplik ya, jadi tidak pada semua orang, maka isu mengenai apakah kesimpulannya akurat atau tidak itu menjadi penting ya. Kesimpulannya akurat apa tidak? Nah itu sekarang sehingga itu dirunutnya dari berapa sih jumlah sampel yang diambil gitu ya. Nah kalau mengamati semua anggota populasi tentu saja tidak mungkin ya, walaupun mungkin hasilnya akan lebih bagus kalau semua anggota populasi, tapi hanya karena penelitian ini sifatnya sampling. Nah itu yang jadi masalah tadi. Jadi bagaimana cara mengambil sampel dan berapa jumlahnya sehingga kesimpulan yang ditarik itu bisa mewakili seluruh populasi gitu ya. Jika tidak ya, karena tidak mungkin kita mengamati seluruh anggota populasi, maka kita hanya menggunakan sampel saja atau sebagian dari populasi. Nah, sebenarnya tidak ada salahnya juga kita itu mengambil sampel ya, karena jika sampel itu dipilih dengan tepat, maka deskripsi tentang distribusi dan estimasi tentang determinan penyakit itu tidak jauh berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya. Keadaan yang sesungguhnya itu yang bagaimana? Jika seluruh anggota populasi diteliti ya. Kemudian alasan kenapa kita perlu sampling. Jadi sampling sendiri kan mengambil sebagian anggota populasi untuk kita jadikan sampel. Itu definisinya sampling. Pertama, alasannya karena keterbatasan sumber daya, apakah itu biaya, tenaga, dan waktu ya. Kemudian teknik sampling yang bagus itu juga akan menghasilkan sampel yang representatif yang bisa mewakili anggota populasi. Kemudian kualitas data juga lebih dapat diperhatikan oleh peneliti. Nanti akan kita lihat ya, bagaimana sih jika sampel itu kurang atau terlalu banyak ya. Kemudian tidak etis menerapkan perlakuan yang belum jelas manfaat dan kerugiannya. Nah, karena itu ini masalah sampel itu menjadi penting. Oke. Sebelum ke sampel size ya, kita amati dulu apa sih sebenarnya populasi. Populasi adalah sekumpulan keseluruhan subjek, elemen, unit anggota ya, yang dapat didefinisikan dengan jelas
dan memiliki kesamaan karakteristiknya. Kemudian biasanya populasi itu terdiri dari populasi sasaran dan populasi eksternal. Kalau sasaran ini yang merupakan sasaran utama masalah penelitian, sedangkan yang eksternal berarti bukan sasaran utama. Nah, secara umum ada yang namanya populasi finite dan infinite ya. Nanti di dalam rumus-rumusnya akan kita gunakan istilah finite. Finite berarti apa? Terbatas. Infinite tidak terbatas ya. Oke, ini yang populasi umum tadi ya. Ada yang dibedakan menurut sasarannya. Tadi ada populasi sasaran, ada populasi eksternal ya. Kalau berdasarkan hitungannya ada populasi finite dan infinite. Ketika kita mengambil sampel, sebenarnya alur yang kita gunakan atau logika yang kita gunakan itu seperti ini ya. Jadi di sebelah kiri ada level of prevention ya. Jadi kita ketika meneliti itu kan sebenarnya ingin hasilnya dimanfaatkan oleh target atau total population ya. Target atau total population siapa? Semua orang dengan masalah yang sama dimanapun, bahkan yang belum lahir pun bisa menjadi target population ya. Apakah mungkin kita meneliti total population? Biasanya nggak mungkin ya. Sehingga kita turun jadi source atau sample population, populasi terjangkau ya. Nama lainnya populasi terjangkau. Kalau Bapak Ibu misalnya sudah memilih rumah sakit X, nah itu populasi terjangkau, bukan target population ya, tapi source population atau populasi terjangkau. Nah di sini kan pasti sudah kriterianya pasti yang harus terjangkau oleh peneliti ya. Kemudian mungkin juga Bapak Ibu tidak mampu untuk meneliti seluruh anggota populasi di tempat tersebut ya. Jadi tadi karena adanya confounding, nah ini harus diberlakukan kriteria inklusi eksklusi. Pertama yang eksklusinya kan itu kan dalam rangka menghomogenkan populasi atau sampel ya, sehingga variabel confounding pengaruhnya bisa diminimalisir ya. Yang tidak bisa ya tetap diambil datanya gitu ya. Nah akhirnya kita dapat eligible subject. Apakah eligible subject bisa jadi penelitian kita? Belum tentu juga ya. Masih kita tanyain mau nggak berpartisipasi ya. Kalau nggak mau ya nggak bisa kita paksa ya. Jadi non partisipan ya. Kalau mau dia akan menandatangani informed consent. Nah ini informed consent ini menjadi penting ya Bapak Ibu. Walaupun penelitian Bapak Ibu tidak invasif ya, kalau di MMRS nggak ada invasif kan ya, nggak invasif, hanya nanya data aja wawancara, tetap perlu informed consent dan ethical clearance. Karena saya pengalaman ya, itu penelitiannya lama, tahun 2009 kalau nggak salah. Zaman segitu tuh kita belum tentang ethical clearance ya. Sebenarnya sudah berdiri ternyata di FK itu 2007, tapi saya masih ragu ini cuma nanya gini aja masa pakai ethical gitu kan ya. Akhirnya saya nggak lulus. Terus suatu saat saya publikasi di jurnal internasional ya, itu ditanyakan mana etiknya. Saya sebenarnya udah bilang gitu, saya nggak pakai etik gitu, tapi saya pakai informed consent. Nggak cukup itu, nggak cukup ya. Zaman dulu saya nggak kepikir ini saya harus pakai informed consent. Tapi kenapa waktu itu nggak lanjut ke kepikiran? Akhirnya batal accepted. Padahal itu Q1 dan ya sudah, itu menjadi pelajaran bagi saya. Sekarang apapun kecil aja udah nggak apa-apa, menurut etik 300.000 udah gitu ya. Akhirnya yang kita dapatkan adalah studi partisipan ya, orang yang berpartisipasi dalam penelitian kita. Apakah itu nanti akan yang kita analisa? Belum tentu juga ternyata ya. Apalagi kalau penelitian kita longitudinal mengamati beberapa kali.
itu bisa jadi lost to follow up. Ya, akhirnya yang kita analisa yang complete study. Ya, jadi semakin mengerucut. Nah, itulah apa ya? Alasan pentingnya kita menghitung besar sampel, karena antara yang kita inginkan, inginnya kan aplikasi di tingkat tinggi, tapi yang kita dapat itu kecil sekali ya. Nih, tadi target population, siapapun, contohnya ini, ada contohnya di atas itu, manajemen endometriosis misalnya. Jadi siapapun pasien dimanapun, di area geografi manapun, di negara manapun, bahkan in the future. Berarti sekarang belum ada nih pasiennya, tapi yang kita harapkan nanti dia kalau di sini, berarti dia akan menggunakan obat endometriosis itu, gitu ya. Kalau source population berarti mereka yang terjangkau oleh kita, misalnya di unit tertentu dari rumah sakit dalam periode waktu tertentu. Kemudian eligible population, mereka yang memenuhi kriteria inklusi eksklusi tadi. Dan studi partisipan di sini dia berarti yang bersedia masuk di penelitian kita. Dan mungkin dirandomisasi kalau kita menggunakan yang eksperimental ya. Ini tadi mungkin kita skip aja ya, nanti ini dibaca sendiri. Ini nama-nama lainnya. Nah, ini contohnya. Ini pada studi deskriptif. Populasi sasarannya adalah semua pegawai rumah sakit dimanapun ini ya. Nah, populasi sumber kita ya nggak mungkin semua ya. Jadi semua pegawai rumah sakit X misalnya, X Malang pada tahun berapa. Nah, ini harus batasi waktu dan tempat. Karena kalau tidak, namanya pegawai itu kan ini ya, mungkin sangat dinamis ya. Oke. Nah, sebelum kita ke perhitungan bisa sampel ya, ada yang namanya responden ya, Bapak Ibu tahu ya. Ada yang kok ada responden, ada sampel. Nah, sama apa enggak? Sampel ini kan subset dari populasi yang diamati, diukur, dianalisis oleh peneliti. Jadi ciri penting dari sampel adalah semua variabel yang diteliti harus dapat diukur. Ya, apakah itu tadi yang kita bahas ya, apakah laten atau yang manifest, intinya harus bisa diukur gitu ya. Nah, sedangkan responden seseorang yang dapat memberikan persepsi atau penilaian terhadap suatu variabel. Contohnya gini dulu, bisa beda bisa sama ya. Misalnya saya sedang meneliti pola asuh anak dikaitkan dengan kemampuannya toilet training, gitu ya. Sampel saya siapa? Pola asuh anak, pola asuh orang tua ya, maksudnya terhadap anak. Pola asuh orang tua dikaitkan dengan toilet training, kemampuan anak itu mengontrol keinginan BAB, BAK gitu ya. Sampelnya siapa? Sampelnya anak. Respondennya orang tua. Sampelnya siapa? anak baby. Sampelnya pola asuh orang tua dikaitkan dengan kemampuan toilet training. Ada anak kan ya. Nah, bingung ya. Siapa sampelnya? Ya, Pak. Kalau pola asuh kan itu yang dilakukan orang tua ya. Yang dilakukan oleh orang tua, sedangkan toilet training pada anaknya. Bisa sampel bisa orang tua yang memiliki anak gitu ya. Pasangan kan, couple ya. Couple. Responden saya siapa? Orang tua. Ya. Si orang tuanya kan ya.
nggak mungkin saya tanya ke anaknya. Ya, ini kebetulan tadi ada ibu dan anak. Terus bisa juga mungkin di contoh yang lain ya, kita bisa jadi sampel itu sangat berbeda dengan responden. Ya, tadi kebetulan masih ada unsur ibunya. Ya, respondennya si ibu. Tapi kita tanya ibu itu kan tentang anaknya, gitu ya. Ada juga sih kemarin itu mungkin beberapa penelitian ya, misalnya perilaku apa ya? Katakanlah kualitas pelayanan dokter, gitu ya. Kualitas pelayanan dokter terhadap penanganan diabetes, gitu ya. Siapa respondennya? Kebetulan si penderita ya. Penderita menilai dokternya. Ya. Jadi kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan. Nah, jadi kalau gitu si penderita itu menilai dokter dan juga menilai dirinya sendiri. Bagaimana persepsinya dari sendiri. Ya. Jadi ini bisa beda, bisa sama ya. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Kenapa kita menghitung besar sampel ya? Alasan yang pertama, kalau sampel terlalu besar ya, maka akan buang-buang sumber daya, uang, tenaga, waktu, yang itu mungkin juga nggak akan memperbaiki hasil statistiknya. Ya, kalau sudah signifikan ya cukup, katakanlah 0 kurang dari 0,05 itu cukup. Saya pilihnya 0,0001, nggak usah lah ya. Oh ya cukup signifikan gitu aja. Ya. Tapi sample size too small, maka having too little power to detect meaningful differences. Kalau sampelnya terlalu kecil, itu kemampuannya untuk mendeteksi adanya perbedaan juga kecil, ya. Kemudian improving your research design, ya pasti ya di dalam proposal kita diminta untuk menjelaskan bagaimana sampel itu didapat. Kemudian improving chance for funding ini juga perlu. Nah biasanya dikti itu launching hibah untuk ini juga ada juga ya, hibah untuk penelitian ya, penelitian master atau disertasi. Walaupun kadang mungkin waktunya itu nggak match gitu ya, tapi mungkin kalau Bapak Ibu ada waktu sekali-kali coba cek webnya dikti ya, siapa tahu bisa match ya. Apa tuh kalau mahasiswa S3 biasanya rajin ya, mahasiswa S3 dapatnya 60 penelitian disertasi ya. Kalau master saya nggak tahu, nanti bisa dicek ya, siapa tahu ada ya. Kemudian important requirement for generalization or inferential. Nah ini tentu saja untuk generalisasi ini tidak hanya besarnya sampel tapi juga teknik samplingnya ya. Kemudian statistical analysis, karena pada beberapa jenis statistik itu perlu juga jumlah sampel tertentu. Nah ini salah satu contoh ya. Contoh tadi penjelasan yang sudah saya sebutkan ya, tentang jumlah sampel ya. Katakanlah ini ada dua penelitian ya, penelitian A dan B. Keduanya sama-sama ingin mengetahui apakah new terapi lebih bagus daripada old terapi. Ya, kemudian dilihat sukses rate-nya ya. Sukses tidaknya yang paling kanan itu sukses rate-nya. Di penelitian A ya, sukses rate-nya 20%. Ya. Di penelitian untuk new terapi ya, di penelitian B yang sukses 28. Ya. Ternyata setelah dihitung relatif risk-nya ya 2, sama-sama 2. 2 itu dari mana? 20/10, 28/14 ya.
sama-sama 2 ya. Nah, apakah nanti kita akan menyimpulkan yang sama? Nah, kita lihat dulu p-value-nya. Ternyata p-value, jadi ini untuk menentukan signifikan tidaknya itu sebenarnya melihatnya bisa lihat dari 3 hal ini ya. P-value, nilai chi-square, dan confidence interval ya. Kita lihat p-value. Pasti Bapak Ibu udah tahu duluan ya. Kalau kurang dari 0,05 itu signifikan, gitu kan? Itu kurang dari 0,05 signifikan. Maksudnya apa? Ada beda, gitu kan ya, antara new terapi dan old terapi dalam hal sukses rate-nya. Yang studi B 0,14 berarti apa? Tidak signifikan, berarti tidak ada beda antara new terapi dan old terapi. Oke, itu kalau kita lihat dari P ya. Sekarang kita lihat dari nilai chi-square-nya. Dari nilai chi-square-nya yang studi A itu 7,84 ya, sedangkan studi B 2,11. A itu berarti berada di area H0 ditolak. Coba ini saya lihatkan dulu ini ya. Kenapa berada di area H0 ditolak? Jadi batasannya ya, titik kritisnya itu di 3,84. Kelihatan ya, 3,84. Nah, 3,84 sementara tadi 7, berapa? 7,8. Berarti di area yang diarsir itu kan ya. Di area yang diarsir. Nah, itu adalah area H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti HA diterima. Hipotesis penelitian diterima gitu kan. Padahal H0 itu bunyinya gimana? Selalu gimana? Tidak ada beda gitu kan ya. Tidak ada beda. Kalau itu ditolak H0 tidak ada beda, berarti gimana? HA-nya diterima gitu kan ya. Berarti ada beda gitu kan. Nah, ini kembali lagi ya. Yang studi A itu berada di area H0 ditolak, berarti HA-nya diterima, berarti ada beda. Sedangkan yang B berada di sisi kiri ya, bukan yang diarsir, berarti H0-nya diterima. Berarti apa? Tidak ada beda antara new terapi dan old terapi. Jadi kita udah lihat dari 2 ini ya, konsisten antara p-value dan chi-square. Nah, terus gimana ini kita menyimpulkan studi A dan studi B? Nah, ternyata sebenarnya kalau yang A tadi lebih mudah bagi kita menjelaskan ya, karena signifikan ya. Nah, itu juga kita lihat dari confidence intervalnya ya, 95% confidence interval, rentang 1,23 sampai 3,25 ya. Rentang ini menunjukkan rentang yang ada di populasi ya. Kalau ini kan dari penelitian kita ya, relatif risk kan dari sampel. Kalau yang di rentang itu adalah rentang relatif risk yang ada di populasi, perkiraan ya, yang ada di populasi itu rentangnya sekian. Nah, di dalam rentang tersebut ada angka satunya enggak di dalam rentang tersebut? 1 persis maksudnya, ada enggak? Tidak ada kan? Kan lebih dari 1 ya, lebih dari 1. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dengan angka 1? Kalau ada angka 1 di dalam rentang tersebut berarti tidak signifikan ya. Kenapa kok tidak signifikan ya? Maksudnya 1 itu 1 dari relatif risk kan, itu kan menggambarkan relatif risk ya. Bayangkan itu 1 ya. Kalau relatif risknya 1, maka baris pertama dibagi baris kedua itu sama, ya kan? Misalnya itu kan kebetulan 20/10 ya, jadi dapatnya 2. Kalau 1 berarti berapa? 15/15. Artinya apa? Tidak ada beda antara new dan old terapi, gitu kan? Begitu juga yang B. Kalau itu 1
21/21 berarti tidak ada beda. Nah itulah makanya kenapa kok kalau ada angka 1 kok nggak boleh menjadi nggak signifikan itu alasannya. Nah kalau yang angka 1 udah ketahuan ya. Kalau lebih dari 1 gimana? Lebih dari 1 dalam konteks ini berarti positif. Maksudnya sesuatu yang baik ya, sembuh itu kan. Kalau ini kan terapi, berarti itu sembuh. Kalau kurang dari 1 gimana? Jadi kalau 1 tidak ada beda, lebih dari 1 membaik, kurang dari 1 memburuk. Nah penelitian A ini hasilnya lebih dari 1 semua. Jadi gimana? Peneliti akan dengan percaya diri menyebutkan bahwa new terapi itu bagus ya dibandingkan old terapi. Masalahnya kalau kita berada di posisi penelitian B, gimana kita jawabnya? Itu kita lihat rentangnya ya. Ada yang kurang dari 1, ya kan? 0,79 sampai dengan 10. Berarti apa? Di dalamnya ada angka 1. Berarti tidak signifikan ya. Kemudian ternyata dalam rentang tersebut ada yang dirugikan, ya kan? Ada yang memburukkan kondisinya, tapi banyak juga yang membaik. Jadi kalau gitu kita menyimpulkannya gimana? Gitu kan? Nah itulah alasan kenapa kalau ada angka 1 jadi nggak signifikan ya. Kira-kira apa penyebabnya? Dari studi A dan studi B kok hasilnya beda? Gimana? Jumlah sampelnya gimana? Ya, yang studi A lebih banyak dibanding studi B. Di studi A 400 ya, di studi B 72. Ini tadi sebenarnya ini untuk menjelaskan nomor 1. Sample size, nomor 2. Sample size too small, ya, having too little power to detect meaningful differences. Itu maksudnya ya. Jadi masalahnya adalah di sample size, ya. Oke. Baru setelah itu kita akan masuk ke sini ya. Memilih formula besar sampel. Jadi gini, rumus besar sampel itu kan banyak. Kalau kita hafalkan kayaknya masih banyak yang perlu dihafal gitu ya. Jadi mendingan penting bagi kita mengetahui apa patokan-patokannya aja dulu, apa sih gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan pertama ada research desainnya apa, kemudian objective of study ya atau analisis metodenya apa, number of group atau jumlah populasinya berapa ya, teknik sampling itu beberapa ada yang menggunakan teknik samplingnya tertentu ya, measurement scale tadi sudah kita bahas atau type of data. Kemudian rumus besar sampel itu, maaf nih saya gambarnya sambil tremor ya, bisa ini bagus. Jadi rumus besar sampel yang digunakan untuk ini nggak jelas ini ya. Ini satu, ini maksudnya sampel ya. Semakin banyak n, ya, semakin banyak sampel, maka random sampling error itu akan turun. Ya, nggak sampai 0 ya, maksudnya di situ turun. Tetapi kita lihat non random sampling errornya meningkat. Ya, saya nggak tahu di sini mungkin nggak dibahas ya, jadi mudah-mudahan nggak terlalu loncat. Random sampling error itu error yang sebenarnya nggak bisa kita hindari karena kita mengambil sampel ya, karena kita melakukan sampling ya, tidak seluruh anggota populasi kita ambil, sehingga pasti ada error. Walaupun kita sudah melakukan secara random samplingnya, tetap aja ada sampling error. Itu nggak bisa kita hindari. Tapi kalau banyak itu turun. Tapi semakin banyak juga non random sampling errornya meningkat. Apa contohnya?
Mungkin kita lihat pemilu kemarin aja ya. Pemilu itu kan jutaan ya, datanya jutaan. Kalau pemilu tingkat RW itu gampang banget ya, ini berapa orang, dan ini si A, si B gitu ya. Tapi kalau udah jutaan, padahal itu sebenarnya pertanyaannya kan gampang ya, milih siapa gitu aja kan. Enggak, bukan sampai 10 pertanyaan, pertanyaannya itu cuma 1 gitu ya. Tapi itu gimana kira-kira? Errornya gimana? Errornya banyak kan ya, berlapis, errornya berlapis ya. Jadi gimana? Ya mungkin ini random errornya kecil, tapi non random error samplingnya besar. Pengelolaan handle datanya itu tantangannya besar. Sama juga kita misalnya meneliti dengan 100 orang ya, paling kita itu bisa handle ya 100 itu datanya siapa sih yang kurang, kita bisa telepon lagi, kita bisa klarifikasi gitu kan ya, atau yang aneh bisa kita ini. Tapi kalau sudah misalnya kita penelitian dengan 1000 data, gimana kira-kira? Sudah mumet ya. Makanya itu kemarin kayak pemilu misalnya, kecurangan tuh nggak bisa mau dipelototi 1 juta, nggak bisa ya. Makanya orang mengembangkan bot-bot itu kan ya. Ini aneh nggak gitu dan gitu. Lihatnya dari situ aja, nggak mungkin melihat satu persatu. Nah, rumus ini total error itu yang ditekan dari semua ya. Rumus itu dimaksudkan untuk mendapatkan total error yang terkecil, baik itu gabungan antara random maupun non random. Ya, yang random tadi nggak bisa kita hindari ya, tapi yang non random harusnya bisa ya. Tapi kadang kalau semakin banyak juga susah ya. Penelitian kita besar, sampelnya besar, itu pasti melibatkan banyak orang kan ya. Akhirnya kita ada yang bantu penelitian, kita training gitu ya. Udah di training pun belum tentu persis seperti kita kan ya. Nah itu masalahnya ya. Oke, pertama yang harus kita lihat tadi desainnya apa ya. Pertama, apakah dia observasional ataukah eksperimental ya. Yang observasional tujuannya apa? Apakah estimasi atau uji hipotesis. Nah sebenarnya kalau kita melakukan uji statistik ya, tujuannya itu 2, estimasi atau uji hipotesis. Walaupun mungkin kalau dalam tesis gitu ya, itu pasti yang dilakukan uji hipotesis ya. Kalau estimasi itu mungkin dilakukan untuk kebijakan gitu ya. Estimasi itu bisa 1 populasi atau 2 populasi ya. Yang 1 populasi itu nanti teknik samplingnya bisa simple random sampling ya, atau systematic random sampling, stratified, kemudian yang cluster ya. Kemudian datanya juga bisa KK itu continue atau proporsi. Nah ini harus kita identifikasi, kita masuk yang mana ya. Cross-sectional, ini case control ya. Yang uji hipotesis itu ada yang komparasi, ada yang korelasi ya. Kalau komparasi bagaimana? Komparasi bisa 1 populasi, bisa 2 populasi. Kalau 1 populasi berarti apa? Before after gitu ya. Dulu gimana, sekarang gimana, itu yang 1 populasi. Datanya juga perlu kita identifikasi, datanya continue atau proporsi ya. Kemudian yang 2 populasi juga sama ya, datanya apa. Nah yang proporsi nih, yang data proporsi itu yang kategorik ya maksudnya ya. Proporsi itu kategori, terutama ini dependen ya, yang kita lihat itu dependennya ya. Apakah cross-sectional, case control atau cohort. Apa bedanya komparasi dengan korelasi? Kalau di korelasi itu kita sebenarnya antara X dan Y itu kedudukannya sama ya, hanya berhubungan gitu ya. Jadi belum tentu X menyebabkan Y ya, tapi
tapi intinya ada hubungan aja. Misalnya tadi merokok dengan minum kopi berhubungan, tapi apakah minum rokok menyebabkan orang merokok menyebabkan orang minum kopi atau minum kopi menyebabkan orang merokok? Tidak, pokoknya berhubungan aja gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada beberapa rumus ya. Tadi tidak semua ini sudah saya cut, sudah saya cut, tapi masih banyak ya. Jadi ini pertama untuk tujuan estimasi. Ya, estimasi itu memperkirakan ya, kira-kira berapa yang harus saya ambil. Jadi ingin tahu prevalensi aja. Jadi kalau simple random sampling atau systematic random sampling dan datanya kontinu atau populasinya infinite, kalian infinite itu apa? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Nah, batasannya berapa tidak terbatas itu? Tidak ada. Nah, ada yang menyebut 10.000 ke atas itu infinite. 10.000 ke atas ya. Tergantung konteks kita apa sih. Misalnya kita ibu hamil di kota X, berarti populasi kita ya ibu hamil, jangan penduduk seluruhnya ya, bukan penduduk seluruhnya, tapi ibu hamil tersebut. Nah, ada sedikit beda antara yang watil dan tutil. Kalau yang watil berarti kita pakai ini 1 min alfa, tutil 1 kurangi alfa min 2. Ya, sedikit beda. Biasanya hasilnya lebih banyak kalau kita pakai yang tutil ya. Yang D, ini ada penjelasannya sih ya. D, kesalahan absolut yang ditolerir. Ini adalah kemudian harus tahu juga varians di populasi ya. Contohnya, suatu penelitian bertujuan mengetahui rata kadar HB ibu hamil trimester 3. Jika dari penelitian sebelumnya diketahui simpangan baku kadar HB ibu hamil itu 2, maka berapa besar sampel yang dibutuhkan sehingga rata kadar HB yang diduga bisa berada dalam interval 0,5 di atas dan di bawah min yang sesungguhnya. Berarti apa ini? Bulat gitu ya. Jadi penelitian ini ingin tahu sebenarnya saya tuh harus ngambil sampel berapa sih? Saya tuh ingin tahu kadar HB ibu hamil sekarang itu berapa? Sampelnya berapa ya yang saya ambil? Nah, data yang dibutuhkan adalah standar deviasi. Oh, standar deviasinya 2. Karena standar deviasi nanti untuk menghitung apa? Varians. Varians itu kan standar deviasi dikuadratkan ya. Kemudian rentangnya berapa? Kesalahan yang ditolerir berapa? 0,5. Jadi boleh kelebihan 0,5 atau boleh kurang 0,5. Ini tadi yang ini. Nah, sorry. Nah, D itu kan kesalahan yang bisa ditolerir ya. Nah, ini kesalahan yang dapat ditolerir. Itu terserah peneliti mau kecil atau mau besar. Semakin kecil berarti N-nya semakin besar, gitu ya. Akhirnya ketemu sekian, ya 62 ibu hamil. Kalau populasinya finite bagaimana? Ini ada tambahan N-nya, ya, N besar. Jadi besarnya populasi kita masukkan. Misalnya 1000 orang, kita masukkan sini jadinya 58. Tadi kan ketemunya 62 ya. Ini dengan rumus ini jadi berkurang. Itu tadi datanya kontinu. Kalau datanya proporsi bagaimana? Datanya proporsi pakai ini kita P ya. P itu proporsi. Hampir sama ya. Ini juga ada kesalahan yang ditolerir. Misalnya, jadi kita ingin tahu sekarang itu berapa sih prevalensi remaja putri yang anemia, gitu ya. Kalau dari penelitian dari literatur itu 20% sih ya dari suatu populasi remaja putri itu anemia. Jadi kalau begitu kita ngambil berapa sampel ini gitu. Kesalahan yang ditolerir berapa? 5%. Oke, kita bisa luput lah, misalnya luput kebesaran 5% atau
kurang 5%. Itu D-nya maksudnya. Kita masukkan ke sini 1,96 itu yang nilai Z tadi ya. Nilai Z dari ini Z kuadrat 1 kurangi alfa per 2 ya. Kita masukkan rumus, keluarnya 246 remaja putri ya. Itu yang populasi infinite tadi ya. Kalau finite bagaimana? Nah, kita masukkan misalnya 10.000 keluarga ya. Maka yang kita ambil adalah 240. Jadi kalau finite lebih sedikit ya kita dapatnya. Nah, ada juga yang pakai Slovin. Ini silakan. Nggak masalah, ini rumus yang sangat digemari Mbak Cisna. Jadi biasanya ada populasi, anggota populasi, ada informasi itu ya. Oke. Kemudian ada juga, jadi sebenarnya ini kalau aslinya ya, tadi kan di skema itu banyak sekali, itu masing-masing ada rumusnya ya. Tapi agak saya cut ya, misalnya yang stratified itu tidak saya masukkan. Jadi saya potong kompasnya di sini. Jadi semuanya pakai rumus simple random sampling. Tapi nanti mau di stratified, nah itu dasarnya dari rumus yang awal tadi yang simple random sampling. Nah kalau ini misalnya kita maunya pakai cluster ya. Sebenarnya ada rumus tersendiri, tapi saya dapat dari bukunya Prof. Bisma, kita boleh kok pakai simple random sampling yang rumus di awal tadi. Nanti hasilnya dikalikan design effect. Design effectnya itu 2. Nah saya nggak tahu untuk yang stratified itu design effectnya berapa. Design effect itu membandingkan, ada di sini nggak ya? Jadi perbandingan varian kalau nggak salah ya, antara kalau pakai simple random sampling dan cluster itu berapa. Nah sudah ada yang menghitung 2. Jadi kita bisa pakai rumusnya simple random sampling tapi dikalikan 2 gitu ya. Misalnya dari simple random sampling kita ketemu 338, kalau nanti kita pakai cluster ya tinggal dikalikan 2, jadi 676 ya. Nah terus berapa clusternya? Nah di buku itu disebutkan seperti ini ya. Yang sebelah kiri itu adalah jumlah cluster, yang kanan adalah ukuran clusternya. Harus kita tentukan dulu clusternya itu apa. Misalnya clusternya itu adalah kelurahan ya. Ini kelurahan nih. Jadi berapa kelurahan yang kita ambil gitu kan. Yang di sebelah kanan satu kelurahan berapa orang yang kita ambil. Nah gitu. Jadi kita lihat ya, kolom 1 kalau dikalikan kolom 2 hasilnya mendekati 676 ya kan. Kolom 1 misalnya 10 kali 680, jadi 680 ya, mendekati 676. Nah ini cara yang enak menurut saya. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil 10 kelurahan, ya sudah tiap-tiap kelurahan kita ambil 68 orang. Itu kan enak ya. Kita ambil 97 kelurahan. Oke, kalau gitu tiap kelurahan kita ambil 7 orang. Gitu maksudnya. Ya. Jadi ini cara potong kompas yang enak. Kemudian ada rumus uji hipotesis untuk data kontinu ya. Kalau untuk data kontinu selalu kita diminta ini varians ya, yang ini adalah simbol varians dan new ini selisih ya, selisih min yang kita harapkan. Kita perlu diminta data ini dan ini menunjukkan tutel karena alfa per 2 ya. Kemudian kalau tadi apa ya? Data kontinu. Nah, kalau datanya proporsi bagaimana? Datanya proporsi itu sebenarnya rumusnya satu ya, katanya sama semua untuk proseksional, kohort, case control ya, walaupun ada sedikit bedanya. Kalau rumus dasarnya sama semua ya,
kita menggunakan P caping ya, P caping atau P topi. Nah, ada juga rumus yang kita itu diminta memasukkan odd ratio. Itu kalau punya, kalau nggak punya berarti pakai yang lain aja ya. Kalau kita ada odd ratio, informasi tentang itu bisa kita masukkan ini odd ratio-nya. Kalau kita pakai case control bagaimana? Nah, untuk pakai case control bisa saja kita mau pakai 1:1 juga boleh. Misalnya case-nya 40, kontrolnya juga 40. Atau kalau jumlah kontrolnya nggak 1, ya boleh juga. Ini ada rumusnya, ya. Misalnya ini rumusnya n aksen itu berarti n setelah ini ya, setelah perhitungan jumlah kontrolnya adalah C kali n aksen. Misalnya ketemu n-nya 70 ya. N-nya 70, jumlah kontrolnya ada 3 kelompok, maka n aksennya itu dihitung adalah 47. Maka jumlah kontrolnya adalah 3 kali 47, 141. Jadi ditambah case-nya berapa? Case-nya 70 gitu ya. Kalau mau perhitungan seperti itu juga boleh ya. Nah, rumus yang kita dapatkan tadi ya, yang 2 populasi, maka n-nya harus dikalikan 2. Kecuali yang 1 populasi ya, nggak perlu dikalikan 2. Yang 2 populasi itu berarti harus dikalikan 2. Seperti ada nggak ya? Oh, nggak ada ternyata ya. Pokoknya dari perhitungan tadi harus dikalikan 2 ya. Kemudian kalau uji korelasi bagaimana? Nah, uji korelasi kita juga perlu R. Ini R ya, 1 plus R, len 1 plus R. Nah, R-nya dari mana? Dari penelitian orang lain atau dari penelitian pendahuluan kita ya. Kita bisa menggunakan ini. Kalau 2 populasi, misalnya kita mengkaitkan populasi A dan populasi B, rumusnya beda lagi ya, sedikit beda. Nah, ini sample size dan power software yang mungkin bisa dihitung ya, digunakan. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa klik aja EpiInfo. EpiInfo itu punyanya CDC ya, CDC WHO. Di situ ada sample size, ada perhitungan power juga ya. Kemudian ada sample size determination in health studies, itu juga punyanya WHO. Kalau yang ketiga saya punya, cuma nggak tahu punya siapa ya. Kata G-Power yang sekarang sering dipakai mahasiswa itu juga G-Power ya. Saya belum pernah pakai G-Power. Oke, kemudian banyaknya rumus tadi ya. Gimana ya ketentuannya? Nah, pertama diharapkan kita tetap menggunakan rumus yang sesuai ya. Atau kita bisa menggunakan tabel. Di sini nggak ada tabel, itu pas saya. Sebenarnya ada tabel besar sampel, tapi yang saya tahu tabel itu hanya untuk deskriptif ya, untuk survei, tidak untuk yang uji hipotesis ya. Kalau nggak ada bagaimana? Nah, penelitian pendahuluan idealnya ya, dengan sampel yang sedikit ya. Nah, kemudian bisa juga pakai rule of thumb. Nah, rule of thumb itu yang nggak pakai rumus sih, sudah ketentuan umum ya. Misalnya kalau deskriptif itu ya minimal 100 ya, gitu ya, 100 subjek. Korelasional 50 subjek. Kemudian eksperimental 15 subjek tiap kelompok. Ini referensinya di sini ya, saya tulis di sini. Kemudian kalau bivariat bagaimana? Ujinya nanti bivariat. Ya paling enggak 30 subjek gitu ya. Bivariat misalnya apa? Pakai t-test itu ya, atau pakai Menbime. Kita pakai 30 subjek lah kira-kira per sampel minimal 30 subjek. Kalau bivariat itu biasanya ada 2 kelompok ya, mestinya per kelompok itu. Nah ini komparatif nih, per kelompok ya, 30 subjek itu per kelompok ya, bukan total ya. Kemudian chi-square itu boleh
20 subjek. Tapi sebenarnya dengan catatan ya, variabel confoundernya itu udah dikendalikan semua. Jadi itu benar-benar pure, sudah nggak dipengaruhi oleh variabel lain. Itu 20. Idealnya seperti itu. Kemudian faktor peracu telah dikendalikan. Nah ini ya, ini untuk yang maksudnya yang S-squared ya. Jadi bukan nanti dirandomisasi restriksi ya. Jadi sudah harus bersih ya, sudah harus homogen gitu kalau kita mau pakai itu. Kalau multivariat bagaimana? Dulu ya tahun 85-an itu ada yang menyebut ini. Kalau prediktor, nah ini tadi prediktor itu apa? Independen. Kalau independennya kurang dari sama dengan 5, maka besar sampelnya adalah N sama dengan 50 plus N. M-nya apa? Number of prediktor. Kalau lebih dari 6 lebih ya, maka 10 per prediktor. Ya, itu rule of thumb apa? Secara umum gitu aja apa? Ancar-ancar lah ya. Menurut saya tuh ancar-ancar gitu. Tahun 98 ada yang menyebut rasio subjek dan jumlah variabel independen tidak boleh kurang dari 5:1. Misalnya jumlah variabel independennya berapa ini? Kurang dari 5, atau mungkin pakai patokan ini 15 sampai 20 subjek per variabel independen. Itu paling enak. Ya deh, saya pakai yang 10 Bu. Ya, oke lah, pakai minimalis 10. Ya pakai 15 juga boleh ya. Kemudian ada juga yang menyebut untuk regresi minimal 50 subjek. Terus jadi multivariat 10 kali variabel analisis faktor 300 subjek ya. Kemudian untuk PET, nah ini ada yang menyebut jumlahnya harus besar nih ya 10 kali lipat jadi ya. Atau paling sedikit 200. Cuma kadang kalau di teman statistik biasanya bisa kok sampai 50. Mereka saya nggak tahu ya, mungkin bisa dengan metode yang lain. Kalau memang bisa silakan ya. Pakai SEM ini lebih dari 200. Kemudian pakai Lisrel apalagi ya. Rasio kasus dibanding parameter itu 10:1 sampai 20:1. Maksudnya kasus itu sampelnya ya. Oke, kalau survival analysis biasanya sih kayaknya kalau di MMRS jarang yang survival. Tapi mungkin kalau mau pakai silakan diklik ini ya. Untuk studi pendahuluan bagaimana? Nah, saya lihat juga ya. Di studi pendahuluan ada yang menyebut 10 sampai 40 sampel. Ya, terus ada juga yang menyebut 75, 25, 11, 10 ya gitu ya. Per treatment arm. Kalau itu apa? Kalau itu perlakuan ya, berarti per kelompok gitu ya. Ya, itu untuk ancar-ancar ya, ancar-ancar nanti Bapak Ibu ketika menggunakan rumus besar sampel. Tapi harus diingat ini sample size is not always the main issue. Ya, it is only one aspect of the quality of design study. Jadi ya macam-macam ya, kadang ada yang rumusnya mana. Tapi sebenarnya yang penting juga adalah waktu studi Bapak Ibu kan juga terbatas ya. Tapi juga jangan dijadikan alasan yang utama. Jadi tetap diupayakan sebaik mungkin ya, supaya nanti nggak mentok di analisisnya ya. Di analisanya kok gini gitu ya. Bisa jadi itu karena sampel size-nya yang kurang. Nanti kalau cukup waktu akan saya demokan ya. Tapi ini saya ngejar waktu dulu ini. Mungkin sebelum masuk ke teknik sampling, ada yang mau ditanyakan nggak tentang sampel size? Tidak ada, udah jelas ya. Udah jelas ya kita. Oke, lanjut aja dulu ke macam teknik sampling. Ya, sebenarnya besar sampel
menghitung besar sampel dan teknik sampling itu dua konteks yang berbeda. Ya. Walaupun rumus besar sampel itu didasarkan pada probability sampling. Jadi rumus-rumus tadi itu dasarnya ini. Ya semuanya kan pakai probability. Ya. Jadi teknik sampling sebenarnya ada dua ya, probability sama non probability. Yang probability atau random sampling berarti semua anggota populasi punya peluang sama untuk terpilih sebagai sampel. Kemudian dapat diketahui sampling errornya dan biasanya dipakai untuk klinis dan kesmas ya. Non probability, nah ini meskipun kita nantinya menggunakan non probability sampling, tapi diharapkan besar sampelnya ngikutin yang probability, yang rumus tadi itu. Maksudnya begitu. Jadi yang probability. Jadi ada beberapa macam ya. Itu tergantung jenis populasi kita bagaimana. Kalau populasi kita homogen, kita bisa pakai simple random sampling atau systematic random sampling. Kalau nggak homogen, bisa aja tadi di awal kita inklusi eksklusi dulu kan jadi homogen ya. Setelah homogen kita lakukan simple random sampling, bisa seperti itu ya. Kalau itu masih sulit, berarti populasi kita mungkin bisa jadi berserata. Kalau berserata mungkin kita pakai yang stratified random sampling. Atau populasi kita heterogen, nah itu mungkin nanti kita bisa pakai cluster atau area random sampling ya. Yang simple random sampling, ya ini kita awali dari yang pertama. Ini sebenarnya termasuk gold standar dari sampling. Tadi kan ada probability sampling ya. Ini gold standarnya itu ini, simple random sampling. Kita bisa pakai tabel bilangan random. Ini kayaknya udah, kalau dulu zaman dulu itu ada ya. Di buku statistik di bagian belakang itu ada tabel bilangan random. Sekarang nggak tahu masih ada nggak. Tabel random bilangan random di komputer itu dari SPSS juga bisa kita create ya. Mungkin di Excel juga bisa ya. Cuma saya nggak tahu. Di kalkulator juga ada. Kalau kita lihat kalkulator, scientific kalkulator kita itu ada tools yang menyebutkan RND, random. Kita klik itu keluar 3 digit, terus keluar 3 digit gitu ya. Atau lotre paling gampang nih, kayak ibu PKK arisan gitu kan ya. Bapak-bapak nggak biasa arisan itu nggak bisa lotre. Aplikasi mobile, nah ini sekarang sudah ada, coba. Sekarang dibuka random number generator di apa itu Google Play ya, random number generator ada nggak? Hah? Di website juga ada ya, nggak harus Google Play ya. Di website ada random number generator. Mungkin bisa ya ada yang nggak harus diinstal. Kalau ini masih nggak ngerti nih. Satu nih, oh ini satu persatu. Yang kalkulator kan? Yang random number yang bawahnya itu. Ini. Iya. Iya coba ya. Nah ini kayaknya. Maksudnya oh ini nih, yang ini kayaknya. Oh, maksudnya kita mau ambil berapa gitu ya? Itu nggak ada di sini. Ini kan berarti 1 sampai 100. Kita jadi kalau ini generate kan 1-1. Nah ini kan 1-1. Maksud saya itu yang langsung berapa? Sebenarnya di SPSS ada ya. Di SPSS ada nanti kalau memungkinkan. Saya nggak tahu ini lower limit generate. Mungkin ini bisa ya. Coba ini 1 Atau yang ini 100. Saya mau ambil 10. 10
Ini hasilnya, saya nggak tahu ini. Desimal sama. Jadi gini, itu ada komanya karena dia ada apa? Desimalnya. Iya. Oh desimalnya di. Iya. Oh iya iya. Iya. Betul. Nah ini udah langsung 10 kali. Ya. Jadi dengan ini pun kita bisa lakukan di rumah sakit ya. Walaupun pasiennya belum datang, kita udah dapat. Nanti yang datang ke nomor 7 itu akan jadi sampel saya. Ya, yang datang nomor 81 jadi sampel saya. Bisa kan? Cuma kita sebenarnya kok 100 gitu. Pasien rumah sakit kita nggak tahu berapa ya. Ya mungkin dari perkiraan kira-kira dalam misalnya 100 itu berapa bulan ya? Katakanlah 2 bulan itu 100 gitu. Oke, ya perkiraan aja kira-kira dalam tempo waktu berapa sih sampelnya? Nah, tadi kan enak nih, sudah ketemu nih nomor ini ya, 22, 15 ya. Gampang ya ternyata simple random sampling, gitu ya. Gampang ya. Gampang ini, sudah ketemu kan? Apa sekarang masalahnya? Masalahnya apa? Nomor 22 itu siapa? Nomor 15 itu siapa? Gitu kan? Ya tadi kalau setting rumah sakit mungkin tadi itu seperti saya ceritakan. Saya sudah punya randomnya. Nanti pasien ke sini siapa kita nggak tahu. Jangan-jangan saudara kita gitu ya. Atau tetangga kita nggak tahu ya. Itu. Tapi kalau di konteks kita di masyarakat, simple random sampling itu agak sulit. Jadi misalnya kita ada berapa ibu hamil, ada 100 misalnya, udah kita random. Berarti kan kita harus tahu nih, nomor ini tuh siapa sih? Ya kan, masing-masing nomor itu kan harus ada namanya. Nah, itulah yang dinamakan sampling frame. Jadi kita harus punya datanya dulu, ya. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, semuanya kita data, baru kita bisa lakukan ini. Yang berikutnya systematic random sampling. Nah ini sebenarnya mirip dengan simple random sampling, cuma bedanya kita randomnya di awal saja ya, untuk menentukan kita startnya dari urutan keberapa gitu ya. Nah nanti secara interval sesuai dengan rumusnya. Ini keuntungannya menjadi alternatif bagi simple random sampling. Kemudian subjeknya bisa tersebar, ya. Kemudian bisa pakai rumus yang simple random sampling. Tapi kurang sesuai untuk sampling frame siklus. Coba ada contohnya nggak ya? Oke, ntar penjelasannya mungkin di sini. Sampling frame siklus, misalnya gini, kita ingin tahu tingkat kepuasan pasien di suatu klinik, gitu ya. Kita katakanlah mau seminggu sekali ke klinik tersebut ya, mendapatkan sampel. Dan kesananya misalnya setelah kita lotre ketemunya hari Senin. Hari Senin kita harus ke klinik gitu ya. Gimana kira-kira situasi hari Senin gimana? Rame ya. Rame mungkin bisa jadi edukasi dokter ke pasien kurang ya, pasiennya nggak puas gitu kan. Nah, nggak bisa pakai sampling frame siklus yang semacam itu. Jadi harusnya ya udah diratakan aja hari Senin, semua hari ada sampelnya gitu ya. Ini contohnya systematic random sampling. Misalnya kita ingin memilih 20 dari 200 sampel ya, maka 20 per 200, 1 per 10 bagian. Berarti ini subjek diberi nomor 1 sampai 200. Ya. Kalau di sini misalnya pasien, mungkin kita belum tahu ya pasiennya siapa. Jadi pokoknya ini sudah daftar urutan 1 sampai 200.
setiap pasien ke-10 akan dipilih menjadi sampel. Tidak startnya dari mana? Nah, itu kalau sendiri contohnya menjatuhkan petir. Atau kita bisa tadi itu pakai random generator. Kita mulainya dari nomor berapa? Oh, dari misalnya nomor 3 ya. Berarti nanti 3 tambah 10 berikutnya. 3 tambah 10, 13 tambah 10 lagi sampai jumlahnya 20 ya. Kemudian yang stratified random sampling ini berarti kita harus mengambil stratum ya. Masing-masing strata itu harus ada perwakilannya ya. Nah sekarang tinggal menentukan stratanya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan jenis kelamin, umur, kondisi sosial ekonomi, status gizi, itu harus ditentukan oleh peneliti ya. Nah nanti ada bedanya ya. Bedanya antara stratified dengan cluster. Kalau di stratified maka elemen dalam tiap strata itu jadi variasi antar strata itu besar. Misalnya status gizi rendah dengan normal itu variasi antar stratanya besar. Artinya apa? Harus beda antara tiap strata itu harus bisa dibedakan. Jadi jangan kabur ya, harus beda. Tetapi dalam tiap stratanya itu sangat homogen. Jadi misalnya yang normal ya semua memang benar-benar normal gitu ya. Alokasinya nanti bisa sama atau proporsional di stratified itu ya. Misalnya ada yang berdasarkan status sosial ekonomi rendah, sedang, tinggi. Kalau di populasi itu banyakkan yang status sosial rendah, maka kalau pakai proporsional maka sampelnya harus banyak diambil dari, misalkan di persentase ya. Berarti harusnya ngambil banyak dari sosial ekonomi rendah. Tapi bisa juga alokasi sama, udah kita samakan aja. Misalnya 30, 30, 30 atau 35, 35, 35. Tapi boleh juga yang proporsional ya. Biasanya ini presisi lebih tinggi, kemudian mungkin lebih terperinci ya, tapi juga kadang susah ya ini kalau pakai rumus beneran sulit ya, karena harus mendapatkan data proporsi tiap-tiap strata. Nah, secara administratif dan logistik mudah dilakukan. Ini kira-kira ya. Misalnya di strata 1 kita random, strata 2 kita random, begitu seterusnya, sehingga kita dapatkan sampel tersebut. Ini ya. Jadi tiap-tiap strata di dalam strata ini homogen, tapi antar strata itu sangat berbeda. Kalau klaster tadi biasanya terjadi secara alamiah. Alamiah itu pun juga sebenarnya dalam tanda petik ya. Misalnya ada podia, kecamatan, kelurahan, nah itu harus kita tentukan dulu kita mau klaster apa ya. Jika dipilih ya, misalnya daftar nama elemen di kerangka sampling populasi tidak tersedia, kadang sulit tadi ya mendapatkan data, misalnya ini Bu Balita, itu sulit nyarinya. Ya sudah kita pakai klaster aja ya. Kemudian biasanya juga kalau simpel random sampling itu kan bisa terpencar-pencar ya, dan itu perlu biaya mahal. Kalau klaster ini bisa lebih hemat ya. Macamnya bisa 1 tingkat atau 2 tingkat ya. Kalau 1 tingkat berarti ketika misalnya sampel klaster tersebut terpilih, maka semua unit yang ada di dalamnya akan kita ambil sebagai sampel. Kalau 2 tingkat berarti kita turun lagi ke tingkat yang kedua. Misalnya kita dapat N-nya 676 ya. Di situ ada 10 kelurahan, kemudian jumlah RW per kelurahan katakanlah 10, jumlah RW-nya berarti total 100 ya. Jumlah KK per RW misalnya 65. Kalau kita satu tahap ya, maka kita mengambil 10 sampai 11 RW secara random. Kalau kita 2 tahap, misalnya klaster 1 kelurahan kita ambil 5 secara random. Klaster 2 tiap-tiap kelurahan kita ambil
2 RW secara random. Bisa seperti itu. Ya. Jadi kalau di klaster maka tiap-tiap klaster ini sangat heterogen ya. Tiap-tiap klaster sangat heterogen. Beda dengan stratified tadi ya. Kalau di stratified itu dalam seratannya sangat homogen. Kalau ini dalam seratannya sangat heterogen ya. Heterogen tiap klaster, tapi tiap klaster sangat berbeda ya. Tiap klaster satu dengan yang lain sangat berbeda. Area sampling. Area sampling ini kita pilih jika anggota populasi tersebar ya. Jadi seluruh area yang dicuplik di dalam sub area kemudian dikasih nomor, dipilih secara random. Jadi ini ada perwakilan. Tiap-tiap area itu ada perwakilan yang kita pilih secara random. Itu yang probability. Bagaimana dengan yang non probability? Nah, yang non probability itu biasanya bias tidak bisa kita hindari ya, walaupun ya tantangannya lebih besar di non probability sampling memang ya, karena kita tidak memberi kesempatan pada seluruh anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. Digunakan jika tidak perlu generalisasi hasil ke populasi. Jadi ada yang menyebutkan kalau kita menggunakan non probability sampling maka kita nggak bisa generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas, katanya begitu ya. Tetapi ada yang mengatakan juga belum tentu tidak representatif walaupun non probability sampling ya. Macamnya ada konsekutif, convenient, judgmental, dan kuota sampling. Yang konsekutif ya, misalnya semua subjek yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian ya, sampai jumlahnya terpenuhi. Nah, biasanya yang dilakukan juga gini ya. Jangka waktu pemilihan subjek harus jangan terlalu pendek. Ya, misalnya kita sudah ngancer nih sampel DBD Agustus sampai September, padahal itu jumlah sampelnya kecil ya. Mungkin insidennya tinggi pada April Juni ya. Kalau jadi jangan kekeh di waktunya. Jadi kalau bisa ya kita ngikutin dari rumusnya tadi berapa. Kalau jumlahnya 100, berarti kalau belum dapat 100 dalam 2 bulan kita extend aja. Kita extend mestinya ya. Atau mau nambah rumah sakit boleh. Kemudian ada convenient atau incidental sampling. Ini yang sering kita gunakan ya. Biasanya kalau untuk acara-acara yang tidak resmi mungkin kita sering pakai ini. Pencuplikan seenaknya, paling mudah, paling lemah ya, tidak ada sistematika dan tapi jarang mewakili target populasi. Biasanya kita dapat link survei misalnya ya, sekarang ya. Mengisi itu kan ini incidental ya. Kemudian ada judgmental sampling atau purposive sampling. Nah ini biasanya seringkali digunakan untuk yang kualitatif sih ya, untuk pertimbangan subjektif. Tapi untuk yang kuantitatif pun bisa ya. Jadi di sini bisa ada yang namanya fixed exposure sampling. Jadi yang paparannya difixkan. Biasanya itu desain apa ini? Dia dapat paparan atau tidak? Berarti desain apa? Bisa eksperimental atau fix. Ini dapat paparan atau tidak? Berarti apa? Cohort. Yang kedua fix disease sampling. Nah ini apa? Jadi ini case atau bukan? Berarti ya case control ya. Ini case control. Kemudian restriksi tadi ada kriteria inklusi, eksklusi ya, matching, kuota, export sampling, snowball. Ini contohnya yang purposive. Misalnya pendapat ibu tentang ASI dan susu formula. Dipilih ibu yang pernah memberikan ASI dan susu formula dan pendidikannya tinggi. Ya boleh-boleh aja seperti itu ya. Karena ini pengalaman ya. Dulu sering kalau ke desa-desa itu ya. Karena kita udah merancang pertanyaan bagus ya. Tapi
Tapi kalau di desa itu orang malu ya, nggak mau jawab. Ditanya tuh senyum terus kita jawab apa? Bingung ya. Nah, boleh aja kita nyari yang pendidikannya katakanlah bisa baca tulis atau gimana ya. Terus kuota sampling ini berarti kita memberi jatah pada masing-masing kelompok ya. Jadi pertimbangannya kelompok tertentu itu penting untuk dimasukkan ya. Misalnya di situ ada kelompok suku apa. Nah, kita pinginnya tiap perwakilan tadi ada, tiap kelompok tadi ada yang mewakili ya. Itu bisa proporsional maupun non proporsional. Dan yang ini sering mungkin juga kita lakukan multi-stage sampling, mencuplik sampling secara bertingkat, apakah itu 2 stage atau 3 stage ya. Jika unit-unit pencuplikan dipilih secara random di tiap tingkat ya, ini namanya multi-stage random sampling. Kalau tidak bisa juga jika unit pencuplikan yang dipilih itu merupakan klasternya, berarti multi-stage random cluster atau area sampling. Biasanya lebih mudah karena sampling frame-nya itu dibuat per tingkat. Jadi kita nggak peduli sama nama orang ya. Jadi hanya misalnya kita mau penelitian di Kota Malang, kita hanya perlu data ada berapa kecamatan, tiap-tiap kecamatan ada berapa kelurahan, ada berapa RT, ada berapa RT. Udah gitu aja kita bisa melakukan. Sampelnya bisa dapat besar dan tersebar. Tetapi dianjurkan di level terakhir random. Nah, saya pernah melakukan ini walaupun mungkin nggak seideal ini ya. Jadi waktu itu saya melakukan multi stage ya. Jadi di Malang Raya sebenarnya ya. Jadi saya ingin ada 5 kecamatan waktu itu terkait DBD ya. 5 kecamatan ini beda-beda. Ada kecamatan kota, kecamatan pantai, kecamatan di ketinggian, Pujon ya, kecamatan di pokoknya yang agak tinggi sedikit gitu ya. Jadi 5 kecamatan itu terwakili. Berarti saya melakukan apa? Random bukan? Bukan kan ya? Apa? Proposif ya. Yang saya lakukan pilih kecamatannya saya proposif. Saya turun ke kelurahan, ke desa. Itu pun saya masih proposif ya. Jadi saya pilih desa yang banyak kasus. Ya. Saya pilih desa yang banyak kasus, proposif lagi ya. Ke RW. RW pun masih RW waktu itu ini ya. Saya pilih RW dengan banyak kasus dan sedikit kasus. Itu proposif juga kan ya. Kemudian RT itu juga begitu. Saya pilih RT yang banyak kasus dan tidak di masing-masing RW tersebut. Baru setelah itu seluruh waktu itu kita pilih semua ya. Jadi nggak random. Jadi RT yang terpilih itu yang kita survei semua. Jadi kita beda di tingkat ini. Jadi randomnya di ini ya. Ketika memilih nggak ada random yang saya contohkan tadi nggak. Jadi semua kita ambil ya. Karena kita tidak sampling di RT ya, kita lakukan semua. Oke, ini sudah selesai ya. Masih ada waktu ya. Masih ada waktu ya. Sudah habis. Oke, kita coba ini ya. Mungkin ini masih ada waktu berapa menit? 15 menit ya, 15 menitan ya. Ini yang saya sebut tadi, sample size determination in health studies. Ini punyanya WHO, punyanya Lemeso, Luanga ya. Ini saya dapat tahun 2006 ya, kalau nggak salah 2002 atau 2006. Kalau nyari googling kok nggak dapet ya, dan nggak bisa di email ya. Nggak bisa di email. Nah, dengan software ini, jadi tadi rumus-rumus yang saya tulis di slide jadi rumus di slide itu dasarnya ini. Nah, jadi ada banyak rumus ini ya.
Tapi tidak semua yang di slide itu ada di rumus ini ya. Tapi hampir semua ada. Misalnya tadi kita coba contohkan yang one sample situation estimating kali dulu. Nah, bukan ini. Nah, ini ya. Tadi kita punya angka berapa ya? Itu tadi pakai proporsi ya, jadi bukan ini kan kontinu. Ini kontinu juga. Nah ini proporsi ya. Ini proporsi hasilnya berapa nih? 246. Tahu nanti sama nggak? Ini 20% ya. Dari data sebelumnya 20%, kemudian 5%, sudah 5%. Jadi kita masukkan ke sini 20%. D-nya 0,05. N-nya ketemu berapa ini? 246. Karena ini satu populasi, jadi nggak perlu dikalikan 2. Ya. Jadi ini muncul rumus, udah kita print coba. Saya juga belum pernah nge-print. Oh jadi PDF. Print PDF ya. Oh ini. Coba ya, saya juga ingin tahu nih. Keluarnya seperti apakah? Cuma gini aja ya. Oh iya. Oke. Nah terus ada lagi tadi berapa ya? Dan di sini ada example-nya ya, ada contohnya penggunaan dari masing-masing itu. Jadi ada contoh 1, contoh 2, ada keterangannya juga. Nah terus apa lagi tadi ya? Berarti tadi pakai yang satu populasi apa tadi ya? Infinite ya, pakai satu populasi infinite. Ini satu populasi infinite ya, ini pakai. Yang korelasi nggak ada di situ. Oke. Misalnya nih, yang 2 sampel, 2 populasi kita bisa pakai. Tapi ini ya. Kalau yang kita punya informasi odds ratio, kita bisa klik ini. Ini kalau kita ada informasi odds ratio-nya, nah ini memasukkan odds ratio. Kalau nggak ada, kita bisa pakai yang misalnya ini two-sided ya, coba kita lihat. Nah alfanya berapa, kemudian P1, P2 nya berapa ya, kita misalnya 20% sama 15%, maka N nya sekian, besar sekali ya. Tapi kalau ini selisihnya misalnya selisihnya besar, N nya kecil ya. Kalau selisih antara ini P1 dan P2 besar, maka N nya kecil. Dan N yang ditemukan ini, yang didapat harus dikalikan 2, karena ini 2 populasi ya. Ada juga ada juga rumus itu kita pakai
Jadi ini rumus ini ya sedikit beda dengan yang tadi. Kalau di software ini kita bisa memilih besar sampel atau power, ya. Besar sampel misalnya, dan ini didasarkan nanti kita mau pakai uji apa. Misalnya kita mau ujinya ini yang dikotomus ya, dikotomus. Kita ingin menghitung besar sampel ya. Nanti itu case control atau match ya. Kita misalnya kita milih yang case control, ya case control kita pilih. Match atau independen, nanti ditentukan dulu ya, misalnya independen. Ya, terus ditanya lagi alternatif hipotesisnya apa? Mau pakai odds ratio atau bukan? Ya. Terus nanti pakai apa? Pakai chi-square. Di awal itu screeningnya banyak. Ini alfanya mau pakai berapa? Misalnya 0,05. Powernya berapa? Biasanya power itu 0,80 ya biasanya. Kemudian P0 itu proporsi, ada keterangannya ya, klik ya, kita klik di sini. Nah, P0 adalah ini adalah probability paparan di kontrol. Kemudian M-nya apa? M-nya adalah jumlah rasio kontrol ke eksperimental subjek. Kalau rasio itu keluarnya gimana? Rasio 1:2 berarti misalnya 1:2 berarti 0,5 ya. Ini apa ini? Odds ratio-nya kita misalnya 2. Nah, kita kalkulir ketemunya 1,98 ya. Ini kita juga ada, tapi bisa juga kita menghitung power. Jadi kalau menghitung power itu berarti dibalik. Misalnya gini, kita punya uang katakanlah hanya 50 juta, sampelnya cukup 100 orang. Nah, kalau gitu powernya berapa? Itu maksudnya dibalik, itu namanya kosong. Dan itu sebenarnya nggak boleh ya. Sebenarnya nggak boleh kecuali kepepet. Kalau kepepet udah kita tentukan dulu, kita batasi dulu uang kita sekian, gitu ya. Nanti powernya berapa? Nah, tapi sebenarnya power yang dianjurkan itu minimal 80% sih ya, tidak kurang dari itu. Itu kita kalau pakai rumus ini ya. Ada juga tadi saya cek di Epinfo itu sudah ada. Di Epinfo itu dulu setahu saya nggak ada ya. Di Epinfo itu ternyata sekarang sudah ada sampel size ya. Proportion, kalau proportion itu berarti survei ya. Kemudian ada unmatched case control, ada cohort atau randomized control trial, ada mean different, itu kayak mungkin kayak dia eksperimen ya. Coba kita lihat yang proportion dulu. Ya, di proportion itu juga belum tahu. Nah, di proportion kita bisa melihat ini ya. Kita masukkan enter sample size for persentase frekuensi. Ini apanya ya? Mungkin population size-nya ini, jumlah populasinya berapa? Ini untuk populasi diketahui. Ini 1 juta misalnya ya, oke 1 juta. Anticipated percentage, jadi proporsinya berapa? Katakanlah ini sejauh ini 50%. Confident limitnya berapa? 5%. Design effect for complex sample survey, misalnya 1 untuk random sampel. Ketemunya berapa? Nah ini, jadi dia punya beberapa pilihan. Kalau kita mau confident limitnya 95%, sample size-nya 384. Ini kalau jumlah populasinya 1 juta ya. Kalau mau yang lebih apa ini, confident levelnya tinggi, ini 99,99, maka sampelnya 1.500. Ini terserah kita. Ini rumusnya di bawah. Ini yang unmatched control, case control ya. Ini yang case control kita bisa masukkan sini.
Saya juga belum nyoba ini. Misalnya two sided confidence interval biasanya kita pakai 95 namanya. Kemudian power 80 itu juga udah biasa. Rasio kontrol ke case ya 1:1 itu juga nggak apa-apa. Persentase kontrol yang terpapar. Misalnya kita pakai 40 ya. 40 odds ratio-nya katakanlah kita pilih 2 gitu ya. Persentase kasus yang terpapar berapa? Oke, kita kalkulir. Nah, berarti sampel size-nya, wah ini ada KLC dan Flash hampir sama, nanti penjelasannya ini mungkin beda ini ya, beda referensi ya, selisihnya 1 tadi. Ini per kelompok ya. Jadi total sampelnya adalah 268. Ya, 268. Jadi bisa nanti saya kopikan ke ini. Ya, saya kopikan ke sini. Oke, kurang 3 menit. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah ada? Sudah kontemplasi.